Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di CG Kids Online. Bersama saya, Kak Silvi, Kak Servia, dan Moses. Nah, untuk adik-adik yang baru pertama kali join di CG ini, kami ucapkan welcome home. Sebelum kita mulai CG Kids Online pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Ayo anak-anak, kita lipat tangannya dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami diizinkan untuk bisa CG kembali di hari Selasa ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian yang kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hadir melawat setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Amin. Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Nah, habis ini kita masih mau memuji Tuhan lagi. Siapa yang di sini merasa mau memuji Tuhan terus? Ayo ajak yang ada di samping kanan kirinya. Mungkin ada kakeknya, neneknya, mamanya, papanya. Ayo kita ajak memuji Tuhan bersama-sama ya. Nah, lagu kedua kita mau nyanyi sama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Asik-asik, jos. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Asik-asik, jos. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
seperti Daud menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau menyiapkan hati, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami ini Tuhan boleh subur Tuhan, ditaburi benih firman-Mu sehingga boleh tertanam, tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam manis Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan berbicara mengenai ketepatan waktu, di mana kita akan belajar melalui kisah Yosua dan tembok Yeriko. Ya, di zaman dahulu di kota Yeriko dikenal sebagai kota yang sangat luas, luasnya kira-kira ya 1/5 Surabaya lah ya. Jadi cukup besar dan terkenal juga dengan temboknya yang besar, kokoh dan luas. Di mana di zaman itu sangat sulit untuk menembus kota ini. Tidak ada satupun yang dapat menembus kota ini. Ya. Lalu ada seseorang yang bernama Yosua. Yosua ini adalah pemimpin yang menggantikan Musa. Ketika Musa masih memimpin Israel, Yosua adalah salah satu orang yang mengintai di tanah Kanaan. Dan saat ini Yosua sudah dipercaya menjadi pemimpin yang menggantikan Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, aku mau menyerahkan kota Yeriko ini ke dalam tanganmu dan bangsamu, tetapi dengan cara yang berbeda. Berbeda seperti apa Tuhan? Bukannya kalau mau merebut, kita memakai alat-alat perang seperti biasa, mengatur strategi dan sebagainya. Oh tidak. Tuhan berkata, aku melakukan dengan cara berbeda. Aku ingin engkau dan bangsamu berkeliling di tembok Yeriko, di kota Yeriko ini selama 7 hari berturut-turut. Di mana hari pertama sampai hari ke-6, engkau berkeliling sebanyak 1 kali saja. Dan di hari ke-7, engkau harus berkeliling sebanyak 7 kali. Bayangkan apa yang ada di pikiran Yosua. Mengelilingi sebuah kota, jalan kaki, sebanyak 7 hari. Hari pertama mungkin bisa kuat, hari kedua kuat, hari ketiga, keempat. Apakah masih sanggup? Apalagi hari ke-7. Diminta dalam 1 hari itu mengelilingi kota tersebut sebanyak 7 kali. Itu auto kurus saudara-saudara. Jadi apa yang dipikirkan Yosua? Bisa enggak? Tapi Yosua berkata,
Oke, aku mau ikuti apa yang Tuhan sampaikan. Lalu setelah itu, Yosua mengumpulkan bangsanya. Bangsa Israel dikumpulkan, lalu Yosua berkata kepada bangsa ini, mulai besok kita akan bergerak merebut kota Yeriko. Bagaimana caranya? Kita tidak akan berperang seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan menggunakan alat musik dan nyanyian. Kita akan bernyanyi untuk menghancurkan tembok tersebut. Bisa bayangkan apa yang ada di pikiran bangsa itu? Wah, bukan cuma di zaman Musa mereka diminta melakukan hal yang mustahil. Zaman ini pun diminta melakukan sesuatu yang berbeda lagi, yang di luar pikiran mereka. Ya, Yosua berkata kepada mereka, kita akan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 kita akan keliling 1 kali saja, sambil membawa alat musik, bernyanyi, menari. Dan di hari ke-7 merupakan hari yang paling berat, karena mereka diminta untuk mengelilingi sebanyak 7 kali. Bisa bayangkan mengelilingi sebuah kota sebanyak 7 kali tanpa kendaraan. Zaman itu belum ada mobil, saudara-saudara. Belum ada alat transportasi yang cepat. Ya. Lalu bangsa Israel mau taat, sepakat dengan apa yang disampaikan Yosua. Keesokan harinya, mereka bangun lebih pagi dari biasanya karena mereka tahu ada tanggung jawab berat yang harus mereka lakukan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, mereka lakukan dengan taat. Mereka berkeliling dengan bernyanyi, memuji Tuhan. Sekalipun capek, mereka tetap berkeliling karena mereka tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu. Apakah itu mudah buat mereka? Enggak. Selain mereka terkena panas, selain mereka lelah, bangsa Yeriko juga menghina-hina mereka. Para prajurit yang ada di atas tembok tersebut mengolok-olok mereka. Ngapain ini orang Israel nyanyi-nyanyi? Ada sirkus ya? Ini ada pentas. Ngapain gerak jalan ya? Oh, ini hiburan buat kita. Mereka tidak tahu kalau ada pekerjaan Tuhan di balik itu. Mereka setiap hari menertawakan. Dan satu yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel dan Yosua, mereka tidak pernah membalas olokan-olokan tersebut. Mereka terus melakukan bagian mereka. Wow, ini respon yang sungguh luar biasa. Dan ketika mereka melakukan itu, di hari ke-7, mereka harus melakukan persiapan yang jauh lebih berat dari 6 hari sebelumnya. Kenapa? Karena mereka sudah sangat-sangat lelah. 6 hari keliling kota. Tapi di hari itu, mereka harus tepat waktu. Mereka harus berkeliling sebanyak 7 kali. 7 kali mengelilingi tembok Yeriko dan harus selesai di hari itu juga. Bisa dibayangkan bagaimana takutnya mereka. Kalau nanti tidak tepat waktu bagaimana? Kalau nanti waktunya kelewatan bagaimana? Tapi mereka mencoba bangun lebih pagi, bekerja lebih semangat. Mereka tetap melakukan bagian mereka, bernyanyi sekuat tenaga mereka, berjalan sekuat tenaga mereka, dan terus putaran demi putaran, hingga akhirnya di putaran ke-7. Yosua berkata kepada setiap bangsa Israel, semuanya diam, saatnya kita bersorak-sorak. Detik mereka bersorak-sorak, tiba-tiba, boom, tembok Yeriko hancur seketika. Wah, puji Tuhan, Yosua dan bangsa Israel terkaget-kaget, apalagi Yeriko. Bangsa Yeriko pun sangat kaget. Tembok mereka yang kokoh hancur bukan dengan alat perang, tapi dengan nyanyian dan pujian. Mereka kaget setengah mati, dan dikala mereka kaget, dengan mudahnya Yosua dan bangsa Israel merebut kota Yeriko. Nah, di sini kita belajar. Tuhan kadang melakukan pekerjaan dengan cara yang unik, yang berbeda, di luar pikiran kita. Tetapi asal kita punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan, kita mau taat, dan kita lakukan itu tepat waktu. Jika Tuhan sudah berfirman, kita lakukan dengan tepat waktu, pasti Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita, setiap pergumulan kita,
tepat pada waktunya. Jadi, jangan ragukan Tuhan. Adik-adik, selalu percaya Tuhan kita baik dan Dia juga pasti akan menjawab doamu tepat pada waktunya. Adik-adik, setelah mendengarkan Bible Story dari Kak Moses, kakak mau sharing mengenai karakter seorang anak yang tepat waktu. Adik-adik, apakah pernah mengalami dimarahin sama orang tua, dimarahin sama guru, baik guru sekolah maupun guru les, karena datangnya terlambat? Atau adik-adik yang mengalami ini sendiri, adik-adik janjian sama temennya di mall, sudah ditunggu-tunggu, ternyata temennya datang setengah jam lebih lama, adik-adik harus menunggu sendirian, dan itu muncul perasaan nggak nyaman, ada perasaan jengkel. Itulah dampaknya tidak tepat waktu. Jadi apa artinya tidak tepat waktu? Tidak tepat waktu itu adalah kita sudah berjanji sama seseorang, teman, atau orang tua di suatu tempat, waktunya udah janjian, tapi kita itu terlambat datangnya. Itulah tidak tepat waktu. Kadang-kadang tidak tepat waktu 1 menit itu dikatakan juga tidak tepat waktu. Kita itu tidak menghargai waktu kita 1 menit itu untuk waktu kita sendiri maupun untuk waktunya orang lain. Jadi itu salah satu bentuk keegoisan kita. Kita berarti memikirkan dirinya kita sendiri, orang lain mau kehilangan waktu nggak masalah. Jadi hari ini kakak mau sharingkan karakternya bagaimana karakter itu bisa terbentuk. Itu ada 3 cara. Cara pertama, adik-adik itu membuat jadwal yang akan dikerjakan hari ini. Jadwalnya itu adik-adik membuat agenda atau jurnal itu yang berisikan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, kegiatan pagi itu ada pelajaran apa saja di sekolah. Adik-adik buat sampai jam berapa adik-adik pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, adik-adik ada kegiatan apa? Misalnya les piano, les biola, les menggambar, atau les organ. Adik-adik tulis di jurnalnya. Caranya membuat jurnal itu supaya menarik itu bagaimana? Caranya adalah buat itu tersusun dengan rapi, dengan tulisan yang bisa dibaca, bisa dikasih stiker, bisa dikasih ballpoint yang warna-warni, supaya adik-adik itu suka membuka jurnal itu, dan adik-adik jangan membuat saja, tapi juga harus dibaca tiap harinya dan dilengkapi. Nah itu adik-adik tahu belajar untuk membuat prioritasnya mana yang dikerjakan dulu. Jadi tidak tumpang tindih pekerjaannya, karena satu, kita sebagai manusia itu ingatannya nggak sering lupa. Ingatan kita ini terbatas. Karena itu kita harus membuat alat bantunya, yaitu melalui agenda ataupun jurnal. Ya, yang kedua, adik-adik harus menggunakan waktu itu dengan baik. Karena kita semua ini diberikan oleh Tuhan itu 24 jam. Semua orang, baik orang yang sudah dewasa maupun kita anak-anak itu punya waktunya 24 jam. Jadi harus digunakan dengan baik. Kakak ambil contoh. Misalnya kita mau pergian dengan keluarga bersama-sama. Sekeluarga ini punya tiket sudahan, baik itu tiket bus atau tiket pesawat atau tiket kapal. Kita udah ngantongin tiket. Tapi gara-gara tidak menggunakan waktu dengan baik, kena macet di jalanan. Lalu bangunnya ada yang terlambat, sehingga harus buru-buru, dan ternyata pada saat sampai di airport atau di terminal, walaupun kita megang tiket itu, petugasnya mengatakan, maaf Pak, nggak bisa berangkat karena sudah terlambat. Maka kita gara-gara tidak tepat waktu karena bangunnya terlambat, kita menggampangkan waktu, akhirnya kita ketinggalan waktu untuk liburan. Kita harus mengatur ulang semuanya dan kita kehilangan momen itu. Jadi yang kakak mau sampaikan adalah
ayo atur waktu kita itu dengan bijaksana, harus dengan berdoa dengan Tuhan agar minta sama Tuhan diberikan hikmat bisa mengatur waktunya. Yang ketiga ini alasan yang paling sering kita pakai. Satu kali lagi, bermacam-macam kata-kata yang kita pakai biasanya. Bisa 1 menit, bisa 1 permainan. Pernah nggak adik-adik ngalami lagi main gadget dipanggil sama mama atau papa? Adik-adik mengatakan gini, 1 permainan lagi kok ini selesai. Atau dibangunin dengan papa atau mama untuk sekolah mengatakan gini, 1 menit lagi, nanti bangun. Ternyata nggak kerasa itu 5 menit menjadi 10 menit dan kita datang ke sekolah terlambat. Atau kita melakukan kerjaan selanjutnya yang perlu kita kerjakan itu menjadi terlambat. Kakak mengajak jangan masuk ke dalam perangkap 1 kali lagi ini ya. Kakak ajak membaca firman Tuhannya dari Kolose 4 ayatnya yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi firman Tuhan mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Kita perlu berhikmat untuk menggunakan waktu yang ada. Jadi adik-adik, ayo kakak ajak mulai hari ini selalu tepat waktu ya. Karena tepat waktu itu adalah bentuk kita itu menggunakan waktu yang ada. Untuk tepat waktu seperti yang kakak sampaikan ada 3. 1, buatlah jadwal harian. Yang kedua, pergunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, hindarilah kata-kata 1 menit lagi atau 1 kali saja, 1 kali lagi. Artinya jangan membuat alasan untuk menunda ya. Seperti yang disampaikan firman Tuhan, kita harus berhikmat. Untuk berhikmat, kita perlu berdoa untuk meminta dengan Tuhan ya. Kakak ajak kita menyembah Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kakak ajak berdoa. Ayo adik-adik, taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan mempergunakan waktu kami yang ada ini, yang telah Kau berikan pada kami. Beri kami hikmat Tuhan, untuk bisa menyusun hari demi hari dan menjadi seorang anak yang tepat waktu. Tujuan kami tepat waktu ya Tuhan, bukan untuk kami saja, tapi untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berjanji, kami mau mulai hari ini kami tepat waktu untuk papa mama kami. Kami mau tepat waktu untuk guru-guru kami dan juga untuk teman-teman kami. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian CG hari ini. Karena hari ini kita sudah membahas tentang tepat waktu, kakak mengajak adik-adik, ayo minggu depan datang ke CG-nya tepat waktu ya, di YouTube ini tepat waktu ya. Thank you, God bless you.